Ekonomi lagi sulit, pedagang-pedagang lagi sepi, pasar-pasar tradisional, kafe-kafe, warung-warung dan usaha-usaha kecil yang mereka mesti harus bayar kontrak, banyak yang tutup karena tidak sesuai antara income pendapatan dengan biaya kos operasional pengeluaran teman-teman. Ini problematika kita semua ya, terutama dalam beberapa pekan terakhir ini. Kenaikan barang-barang serta pajak yang terus naik otomatis berimbas tentunya bagi dunia usaha, dunia bakulan teman-teman ya. Terkadang barang-barang yang kita beli itu modalnya tambah, tetapi keuntungannya mulai berkurang. Modalnya kita nambah, tetapi presentasi keuntungannya mulai susut teman-teman, dibanding dengan modal sebelumnya yang jauh lebih kecil dengan modal sekarang yang jauh lebih besar. Tapi margin keuntungannya kan sekarang tuh jauh lebih ketat, jauh lebih kompetitif. Karena apa teman-teman? Banyaknya PHK, banyaknya usaha-usaha baru yang mereka notabene masih mencari pelanggan itu terkadang mengambil keuntungan yang nggak logis, nggak rasionalis, nggak analisis ya. Mereka nggak berpikir panjang, bukannya mengikuti harga-harga jual di sekitar lingkungan yang sudah mapan ya, tetapi untuk trik merebut pelanggan itu terkadang mereka menggunakan cara-cara instan lah, dengan selisih harga uang 500 sampai 1000 dengan mengambil keuntungan kecil tanpa memperhitungkan usaha mereka itu modalnya dari mana, modal uang sendiri ataupun modal dapat pinjaman satu, usahanya dikelola sendiri atau menggunakan karyawan kedua, tempatnya tempat sendiri atau masih sewa ataupun mesti harus ngontrak bulanan ataupun tahunan. Dan yang ketiga tentunya beberapa item barang ada yang istilahnya fast moving, barang yang sangat laku di pasaran ataupun slow moving. Dia belanja dari mana, tenor waktunya berapa, bisa retur atau enggak nanti ketika masa expired tiba. Belum lagi ya namanya usaha di kampung ya, namanya usaha di desa dijatuhkan orang hutang lah ya. Kadang tuh tantangan terbesar ketika kita buka usaha di kampung, ketika kita buka usaha mandiri. Kebiasaan kita kerja di perusahaan, di pabrik dapat uang pesangon dengan harapan besar untuk bisa bertahan, akhirnya buka usaha warung, bisa usaha toko, buka usaha angkringan atau kafe-kafe lah. Tetapi karena minimnya jam terbang pengalaman di lapangan, otomatis mereka akan mendapatkan hal-hal baru ya, yang seperti saya ceritakan tadi, bagaimana menolak orang yang dikenal, lingkungan, tetangga, apalagi saudara. Ketika datang beli barang, tahu-tahu ketika di total uangnya sekian, ternyata hutang. Mau menolak nggak enak, udah kenal, mau dikasih modalnya tipis. Ini kan sebuah pilihan-pilihan dilema. Ini kita bicara tekniknya, belum nanti problematika yang lain-lain lah, seperti kita sewa kontrak, harus bayar karyawan, belum tadi modalnya modal uang sendiri atau modal uang pinjaman, serta resiko selisih barang yang hilang. Jadi kan kompleks sekali lah teman-teman kalau kita bicara usaha itu. Tetapi sebenarnya berbagai macam konflik, problem dari segala macam peristiwa di dalam kehidupan itu sebenarnya guru pembelajaran buat kita lah. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bisa melewati titik-titik kritis, titik-titik susah di dalam dunia usaha, kewirausahaan bakulan itu memang harus dialami sendiri. Karena kalau cuma dibilangin, kalau cuma dinasihatin, agak susah sekali teman-teman untuk membangun sebuah kesadaran, untuk membangun sebuah paradigma sudut pandang yang baru. Rata-rata mereka cenderung mengikuti arus yang sudah ada di sekitar lingkungannya tadi. Padahal belum kita bicara detail tentang item barang, margin, biaya operasional, berapa biaya kebutuhan hidup sehari-hari, berapa belum biaya kerukunan di masyarakat, biaya belum anak-anak kita jajan, biaya belum anak sekolah, belum lagi kalau punya tanggungan. Iya, kalau di satu tempat, kalau ada di beberapa tempat itu sebenarnya PR besar kita ya, karena kita hidup dalam situasi dan lingkungan yang sudah ada tertanam di dalam mindset pikiran kita selama ini, yang sudah menjadi kemelekatan berpuluh-puluh tahun. Makanya ketika memasuki situasi
ekonomi yang sulit lah. Kita sebenarnya sudah punya pengalaman sih, era krisis di tahun 98, kemudian kemarin sempat pandemi 3 tahun itu kan, dan yang sekarang hampir semua orang mengeluh daya beli masyarakat turun, pekerjaan sulit, lapangan pekerjaan susah, jualan sepi, pasar-pasar kurang pembeli, belum lagi kompetitor antara jualan online lah dibanding dunia offline, terutama untuk bahan-bahan fashion, pakaian, sepatu, serta komoditi-komoditi yang lain, kecuali untuk barang-barang sembako dan kebutuhan sehari-hari itu kan masih cenderung aman. Ini kan perubahan-perubahan yang begitu cepat yang nggak bisa kita pandang sebelah mata, teman-teman. Jadi sebenarnya problematika itu banyak, tapi menjadi sesuatu yang sulit kalau kita nggak punya kesadaran, kita nggak bisa jeda, kita nggak ada tanda petik, kita nggak punya koma, kita nggak punya tanda tanya, kesadaran itu sendiri. Karena kalau kita udah terseret oleh keadaan, terseret oleh keputusan-keputusan yang sudah kita ambil sebelumnya, dan hari ini kita baru merasakan imbasnya, itu ya setengah mati, ya nggak mudah, ya memang susah. Kalau memang teman-teman nanti pada akhirnya bisa melampaui dari segala macam problematika, peristiwa, himpitan, tekanan, kesulitan dalam kehidupan itu, nanti akan menjadi sikap, paradigma, karakter, mental hidup yang baru kalau mau mengambil hikmah dan pembelajaran dari pengalaman kehidupan kita sendiri, teman-teman. Karena banyak orang yang masa bodoh aja. Kebanyakan orang tuh ketika punya masalah, waduh kapok, ya Allah, piye to Mas, piye to Pak D, piye to. Jadi kan ketika orang mengalami kesulitan pasti berbagai macam ditumpahkan keluh kesah, mulai tercurah total. Tapi ketika selesai dan melewati fase dari permasalahan itu, terkadang lupa ya. Orang tuh kadang nggak mau berpikir ya, dari pengalaman hidupnya sendiri. Kalau ngambil keputusan seperti ini nanti resikonya begini, kalau ngambil keputusan seperti ini nanti resikonya begitu. Itu mestinya kan hati-hati. Makanya the wisdom of life, kebijaksanaan hidup itu kan seiring dengan berjalannya waktu, usia makin bertambah, problem pengalaman dalam kehidupan makin konflik. Itu sebenarnya guru laku dari kehidupannya, pengalaman, pembelajaran dari alam. Itu terserahlah, kita nggak bisa mendoktrin, kita nggak bisa memaksa. Semua pilihan-pilihan hidup kita kembalikan kepada teman-teman sendirilah. Apakah nanti pada akhirnya kita bisa mengambil hikmah dari segala peristiwa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita ini, kita pandai dan cakap di dalam memaknainya, kemudian menjadikan sebuah guru laku ya, spiritual, pembelajaran dari kehidupan, ataupun cuman seperti iklan ya, cuman lewat sekilas kemudian kita lupakan. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat, terus jaga akal sehat, minimal kita bisa bertahan dulu lah, itu poinnya. Minimal kita bisa bertahan, menjaga kerukunan, keutuhan, serta kesehatan itu penting hari-hari ini, supaya kita bisa lebih kuat, kita bisa lebih fokus untuk menyelesaikan segala problematika di dalam kehidupan. Mudah-mudahan situasi sulit seperti ini segala bisa kita lewati, kemudian nanti kita bisa survive lagi, menikmati ritme dan tempo permainannya, teman-teman. Jadi kan perlu yang teman-teman ingat ya, pemain itu nggak banyak, yang banyak itu cuma penontonnya. Makanya ketika ada orang di dalam lapangan nendang bola nggak bisa gol, itu kan orang begitu gampang mencemooh ya, itulah goblok, tolol gitu. Tapi ketika penonton itu disuruh masuk ke dalam lapangan, boro-boro mau mencetak gol, mungkin nggak dapat bola aja, enggak. Jadi disitulah sebenarnya paradoksal di dalam kehidupan. Memang menilai itu mudah, menjustifikasi, menghakimi, itu gampang. Tetapi menjadi pemain minimal ofisial lah dalam lapangan itu susah, karena memang jumlahnya nggak banyak. Yang banyak itu cuma penontonnya. Dari analogi peristiwa di dalam kehidupan itu, paling nggak kita punya kaca benggolo lah, cermin untuk kita menjadi bahan evaluasi dan menjadi bahan refleksi, menambah kesadaran kita lah. Jangan merasa sok benar, jangan pernah merasa sok suci, jangan merasa nyaman, dan jangan merasa aman. Karena semua peristiwa di dalam kehidupan itu adalah guru laku spiritualitas kehidupan. Semoga selalu sehat, rukun, bahagia bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Salam. Berpikir positif, apalagi
berpikir negatif. Stop berpikir destruktif. Apalagi tak punya duit. Stop berpikir positif. Apalagi berpikir negatif.